Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima sabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Alhamdulillah, komentar kemarin tentang kampanye yang dilaksanakan oleh Pak Asep Djapar, Bupati Sukabumi, ada beberapa yang kemudian bertanya lagi, Ki, bagus itu kalau memang segala aspek pekerjaan dilaksanakan melalui 10 langkah PLKB. Itu pakem kita katanya. Pasti ini orang yang bertanya NIP-nya 38 gitu. Tapi saya ingin tahu lagi, Aki punya satu konsep lagi, bahwa Aki pernah memberikan ilmu itu kepada salah seorang calon bupati yang kemudian kata Aki berhasil. Ya berhasilnya bukan karena itu saja, tapi kan mungkin karena yang lain juga ya. Yaitu tentang 5 menyesal. Betul. Aki ingat lagi ya, ini sebetulnya udah dibahas dulu, tapi ini mungkin 3 tahun yang lalu ya. Kalau bertanya kita cerita lagi. Ceritanya ketika Aki di Jakarta di advokasi KIE, karena Aki mah cuma setahun di sananya di Jakartanya, tahun 2008 lah. Aki diundang. Ya karena Aki dari Jawa Barat, biasanya kan Kabin suka ini, diundang oleh Bu Ana. Ya, Bu Ana ketua tim penggerak PKK Kabupaten Indramayu. Bu Ana Sofana, yaitu istrinya Pak Yance Irianto. Dan beliau siap-siap untuk mencalonkan bupati saat itu, menggantikan suaminya. Karena kan suaminya 2 periode, Bu Ana juga 2 periode, walaupun tidak sampai yang periode terakhir, dia setahun sebelum selesai sudah mengundurkan diri ya. Di mana ya, di Losarang atau di mana, di aula yang begitu besar, pada waktu itu adalah pembinaan generasi muda. Dari provinsi ada yang hadir, tapi Aki dari pusat waktu itu dijadikan narasumber utama, gitulah ceritanya mah. Nah, maksud Aki begini, waktu itu Aki menjelaskan tentang generasi muda, karena 5 menyesal itu bisa berlaku untuk memberi materi kepada siapapun sasarannya begitu ya. Kalau dikait-kaitkan kan bisa saja begitu. Yang pertama Aki berbicara 5 menyesal sehari kalau istri salah masak. Jadi kalau di rumah salah masak, apakah masakan yang tidak disenangi yang dimasak itu, atau yang disenangi tapi bumbunya tidak pas gitu, asin teuing lah, terlalu manis lah. Nah itu menyesalnya cuma 1 hari. Jadi si masakan itu buang dan kemudian masak lagi. Jadi tidak menyesalnya tidak berlarut-larut kalau kita salah masak di rumah. Gitu, itu yang pertama. Menyesal yang kedua adalah kalau rambut salah pangkas. Kalau rambut salah pangkas, biasa kan mangkas rambut itu cari yang murah lah, yang 3.000 dulu, sekarang kan 15.000, 20 malah sekarang mah. Ya, yang 3.000 di bawah pohon. Terus ada salah mangkasnya itu gugurundulan dan lain sebagainya. Menyesalnya sebulan. Jadi menyesal sebulan kalau rambut salah pangkas. Bulan depannya pangkas lagi aja karena rambutnya jadi kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyesal setahun. Menyesal setahun itu kalau anak tidak naik kelas. Nah sebetulnya bukan anak saja ya, tapi juga karena waktu itu remaja, ada yang sekolahnya masih di SMA, ada yang udah kuliah. Jadi Aki memberikan materi siap-siap supaya kita tidak menyesal setahun. Misalnya ada yang semesteran ketinggalan, ada yang terbengkalai. Aki cerita-cerita tentang itu waktu itu. Itu menyesal yang setahun.
Nah, yang keempat menyesal 5 tahun, yaitu kalau pemilu salah pilih. Nah, ini yang dipakai oleh kampanye oleh Bu Ana. Jadi kalau pemilu salah pilih, salah memilih pimpinan ya, karena dengan duit dan lain sebagainya, itu bisa menyesalnya rada lama, yaitu selama 5 tahun. Karena kan pemilunya juga 5 tahun sekali. Nah, itu yang penyesal yang keempat, dan inilah yang materi difokuskan utamanya. Tapi Bu Ana merinci katanya terus dari yang 1, 2, 3, dan 4 itu sampai kepada yang 5 dikampanyekan. Dan itu menarik katanya, karena judulnya aja kan 5 menyesal. Begitu. Itu yang keempat yang dijadikan kampanye 5 menyesal, khususnya tentang menyesal 5 tahun, yaitu kalau pemilu salah pilih. Salah memilih pimpinan, salah memilih partai, salah memilih calon legislatif, dan lain sebagainya, itu menyesalnya 5 tahun. Berapa kali tah? Kalau kita ulangi, menyesal sehari kalau istri salah masak, menyesal sebulan kalau rambut salah pangkas, menyesal setahun kalau anak tidak naik kelas, menyesal 5 tahun kalau pemilu salah pilih, yang keempat. Dan yang terakhir, nah ini yang persiapan kepada para remaja, yaitu menyesal seumur hidup kalau salah pilih pasangan. Gitu. Sebetulnya Aki itu tekanannya ke situ, cuman karena kepentingan Bu Ana waktu itu adalah kepentingan pemilu, maka ditekanannya di menyesal keempat. Kalau Aki waktu itu menyesal seumur hidup itu kalau salah pilih pasangan. Maksudnya bahwa kita itu dewasa usia perkawinan, jangan sembrono memilih jodoh. Aki biasa aja bobot bebet bibit dan lain sebagainya. Itu dijelaskan karena Aki materinya intinya adalah kepada itu, persiapan atau PKBR. Apa itu PKBR? Penyiapan berkeluarga bagi remaja. Ya gitu waktu itu. Nah, itulah yang dijadikan patokan. Oleh karena itu maka yang mana yang mau dijadikan? Kalau menurut Aki materi itu bisa misalnya adalah di dalam kerukunan rumah tangga. Kerukunan rumah tangga menyesal sehari itu bisa dipakai. Karena antara suami istri dan keluarga kan harus sepakat dulu menu apa hari ini yang akan dipasak. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kebutuhan. Kemampuannya keuangan, kebutuhannya gizinya. Kan itu bisa juga dikaitkan dengan stunting. Oke? Kedua, menyesal sebulan kalau rambut salah pangkas. Nah, itu harus hati-hati di dalam kehidupan, siklus kehidupan. Karena sebulan itu kalau kita juga tidak bisa memanage keuangan, maka gaji pensiun Aki juga mungkin akan berantakan. Begitu, seperti itu. Dan seterusnya lah. Itu bisa kemana-mana kita dengan patokan-patokan itu. Yang ketiga adalah menyesal setahun. Yaitu kalau anak tidak naik kelas. Nah, ini persiapannya. Pendidikan anak dan lain sebagainya, persiapan-persiapan, tidak memanjakan anak yang akhirnya menjadi mengkol atau belok kelakuannya, itu adalah menyesal setahun. Dan yang terakhir, yang keempat yang paling utama itu adalah menyesal 5 tahun, yaitu kalau pemilu salah pilih. Kita bisa berantak sampai ke urusan negara, urusan ekonomi, urusan pembangunan dan lain sebagainya. Itu bisa kita menjelaskan lebih banyak. Itu hanya patokan-patokannya aja supaya menarik. Dan yang paling utama sekarang kita adalah menyesal seumur hidup kalau salah pilih pasangan. Apakah itu kepada pasangan muda terutama, juga kepada pasangan-pasangan berikutnya. Kan ada peribahasa atau ada pantun. Pantun si Aki. Apa ki pantunnya? Pantunnya itu adalah hanas peuteuy geus dibeuleum, pinang teri teu kabeuli. Hanas nu heubeul dipicen, anu anyar ngarereng nganyeri. Ulangi. Hanas peuteuy geus dibeuleum, pinang teri teu kabeuli. Hanas nu heubeul dipicen, anu anyar nganyeri. Jadi kita menyesal adalah menghilangkan yang lama, tapi yang baru tidak ketaikan, tidak kejiwaan begitu. Jadi istri yang lama dicerai, istri yang baru malah jadi menyakiti hati. Itu kira-kira jiwanya seperti itu. Itu aja dari Aki malam ini. Mudah-mudahan obrolan kita juga ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.